Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Islam Aktual TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnati wal jamaah bersama Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani sebagai mu'alif kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini dan juga bersama Kiai Hamdan Suhaimi sebagai pemantik. Langsung saja kita akan bertanya kepada mu'alif kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini terlebih dahulu. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Pak Yai sebagai mu'alif yang mengkarang kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini, dan apa isi dari kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini, Pak Yai? Baik, terima kasih Kang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyin alladzina yatamassakuna bil Qur'anil mubin wa sunnati rasulihil mustafa khairil alamin wa bi ijma'il ulama'il mahdiyin wa bima qisa min khiratil mutaqaddimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Maka yang saya hormati Kiai Hamdan Suhaimi, ulama muda dari Banten, juga intelektual dari Nahdlatul Ulama yang pada kesempatan ini bisa hadir bersama kita di dalam acara bedah buku, bedah kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Juga Kang Riko sebagai host malam hari ini terkait dengan kitab saya yang malam ini dibedah, yang saya beri nama kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Ini tadi muqaddimah yang saya baca adalah muqaddimah yang terdapat di dalam kitab ini, tabarrukan. Dan kalau pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi saya di dalam menulis kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini, pada awalnya memang kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini hanya digunakan untuk para santri saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, agar santri-santri di Pesantren Nahdlatul Ulum ini lebih mengenal tentang ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah dan ajaran-ajaran ke-NU-an. Dan juga selain daripada itu untuk agar saya juga ala basiratin fi mas'alatin uridu an utqina fiha, ya, pada masalah-masalah yang saya ingin ala basirah untuk memahami masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh kaum-kaum Wahabi yang menyerang ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah, juga ajaran-ajaran ke-NU-an. Ya, yang setelah saya teliti daripada apa-apa yang dituduhkan oleh mereka kepada kaum santri, kaum Nahdliyin, ternyata lemah dari apa-apa yang mereka tuduhkan, bahwa ajaran-ajaran ke-NU-an, ajaran-ajaran yang selama ini dipelajari para santri, amalan-amalan yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, yang menurut mereka adalah bid'ah, yang menurut mereka adalah tanpa dasar, ternyata setelah saya perdalam dari berbagai macam sumber, baik sumber-sumber turas maupun sumber-sumber khalaf, ternyata apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, ajaran-ajaran aswaja, terutama ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, ini memiliki pijakan dasar yang kuat. Dan kebanyakan dari amalan-amalan itu adalah merupakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh para ulama-ulama salafus saleh dan mempunyai landasan
epistemologis yang jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis serta asar-asar sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nahdlatul Ulama adalah merupakan jam'iyah terbesar dari jam'iyah yang ada di Indonesia, dan ketika jamaah atau jam'iyah Nahdlatul Ulama ini di dalam masalah akidah mengikuti pendapat daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam fikih mengikuti madhab yang 4, di dalam masalah tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, dan dari kesemua 3 elemen daripada madhab Nahdlatul Ulama, aqidatan wa fiqhan wa tasawufan, terkadang disebut dengan al-fiqratun nahdliyah, pemikiran-pemikiran ke-NU-an. Maka dengan dasar itu kitab yang saya tulis ini kemudian saya beri nama dengan kitab Al-Fiqratun Nahdliyah. Walaupun pertama kali niat daripada menulis kitab ini adalah untuk pribadi saya dan juga para santri, namun alhamdulillah kitab ini kemudian mendapatkan apresiasi positif dari banyak kaum muslimin, terutama warga Nahdliyin, dan kitab ini sudah banyak ditelaah oleh para akademisi baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, seperti di Aceh, di Sumatera, ya, di Kalimantan juga, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, wabil khusus di Banten. Ini banyak sekali daripada kaum muslimin yang memesan kitab Al-Fiqratun Nahdliyah ini. Juga Gubernur Banten berkenan membeli atau memesan kitab ini mungkin untuk para keluarga atau para kiai-kiai yang dekat dengan beliau, ya. Juga kitab ini diteliti oleh para kiai-kiai, ya, elaborasi, ditulis itu tentang sinopsisnya atau resensinya, termasuk yang hadir di sini Kiai Hamdan ini pernah menulis resensi tentang kitab Al-Fiqratun Nahdliyah ini. Jadi tepat apabila malam hari ini kita membedah buku ini, kitab ini dipantik oleh Kiai Hamdan Suhaimi, ya. Kalau di atas apresiasi itu, ya, atas apresiasi itu kemudian kami kemudian mencetak dalam jumlah yang agak banyak, dan itu bisa diakses melalui, bagi yang berkehendak untuk memesannya, bisa langsung ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek, Banten, juga bisa melalui online, ya. Walaupun kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh kami dan telah dicetak oleh maktabah kami, tapi rupanya banyak sekali di media-media online, ya, di pasar-pasar online yang menjual juga dari karya kami, kitab Al-Fiqratun Nahdliyah itu, baik di Shopee, di Tokopedia. Kami tidak tahu dari mana mereka itu menjual dan mencetaknya dari mana. Yang jelas Al-Fiqratun Nahdliyah, kitab yang itu asli, itu dicetak oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten. Selain dari Maktabah Nahdlatul Ulum Banten itu berarti mereka mencetak sendiri dari dari PDF yang mungkin mereka dapatkan dari media sosial. Ya. Kemudian
Kang Riko dan Kiai Hamdan mengenai isi dari kitab ini ya. Isi dari kitab ini kami bagi kitab ini dalam 7 bab. Mungkin untuk tabarukan bisa untuk kami bacakan saja daftar isi agar mempunyai pegangan bagi para pemirsa untuk mengenal lebih dekat dengan kitab Al-Fiqratun Nahdiyah sebenarnya membahas masalah apa. Kitab Al-Fiqratun Nahdiyah ini dibagi menjadi 7 bab. Bab pertama mengenai masalah-masalah muhimmah ya. Masalah muhimmah ini terdiri dari masalah-masalah fikih. Yang pertama adalah masalah thaharah. Yang masalah pertama itu adalah masalah thaharah. Kemudian di dalam masalah thaharah ini akan dibahas al-wudu bima'in ma'daniyin. Bagaimana hukumnya wudu dengan menggunakan air mineral yang kita kenal sekarang ini seperti air aqua dan lain sebagainya. Kemudian al-masalatu tsaniyah al-ma'ul musta'mal, al-masalatu as-salisa al-ghuslu al-wajib yakfi anil wudu, al-masalatu rabi'ah lubsu fil masjidil haid, al-masalatu sadisa hukmu izalati sya'ri lil haid wal junub. Ini saya kira penting karena ada sebagian masyarakat muslim yang seakan-akan menghilangkan rambut bagi wanita haid itu menjadi hal yang terlarang, dan ini kita perlu untuk mendapatkan hukum yang jelas tentang masalah itu sehingga tidak menjadi hal yang meragukan bagi para wanita. Kemudian lamsu zaujah hal yubtilul wudu. Setelah itu kita akan membahas masalah sifatus shalah, kemudian masalah talaffudz niyah fi shalah, walaupun ini adalah masalah klasik, namun saya kira perlulah kaum Nahdlatul Ulama wabil khusus untuk mempunyai pengetahuan tentang hukum talaffudz biniyah, karena walaupun ini masalah klasik masih terus dibahas oleh mukhalif dari Nahdlatul Ulama, terutama dari kawan-kawan kita kaum Wahabi yang masih mempermasalahkan bagaimana talaffudz biniyah. Sekarang kita cek sebenarnya yang kuat itu mereka atau kita. Mereka katakan orang yang talaffudz biniyah ini adalah bid'ah, tidak ada landasannya di masa Nabi dan sebagainya. Mari kita cek dengan berdasarkan ilmu. Sinilah nanti akan didapatkan apa sih premis-premis yang mendasari para ulama-ulama Nahdlatul Ulama untuk ketika takbir mengucapkan lafaz niat yang mereka niatkan di dalam hati itu. Kemudian akan dibahas pula masalah hukum basmalah ya. Hukum basmalah ini akan dibahas pula di dalam kitab saya ini. Kemudian wad'ul yadaini fi shalah, bagaimana sih cara yang tepat meletakkan tangan kita ketika salat. Dan masalah ini di pesantren ini sebenarnya masalah yang sangat ringan, tetapi karena kaum Wahabi lagi-lagi mereka kadang-kadang mengatakan ini sifat sholatnya Nabi, yang tidak begini ini bukan sifat sholatnya Nabi, yang biasa dilakukan oleh para kiai, para santri itu bukan sifat sholatnya Nabi, itu sifat sholatnya fikih. Kita uji mana yang terbaik, mana yang berlandaskan ilmu dari premis-premis yang mereka katakan itu. Apakah betul para kiai itu di dalam salat itu tidak menggunakan landasan-landasan yang didasarkan kepada Nabi dan kepada Al-Qur'an. Kemudian wad'ul yumna 'alal yusra tahta sadri, ya. Bagaimana cara meletakkan, apakah di atas dada, apakah di bawah dada, riwayat yang terkuat mana? Kenapa ulama-ulama NU pada meletakkannya di bawah dada, sementara orang-orang Wahabi di atas dada? Mereka berdasarkan hadis, ada hadisnya disebutkan. Mereka hanya menyebutkan hadis yang ada di atas dada, tanpa mau menyebutkan hadis yang di bawah dada, yang mana nanti kita uji hadis yang terkuat, apakah hadis yang di atas dada, ataukah hadis yang di bawah dada. Ini akan ada di dalam kitab ini.
Kemudian Rabbul Yadain inda takbir, irsalul yadain ba'da rab'i minar ruku. Kita lihat ada orang yang sholat habis dari ruku, kadang-kadang ada yang tangannya itu disedekapkan kembali, ada yang di bawah di paha mereka. Ini sebenarnya mana yang terkuat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim ketika habis ruku, mengangkat tangan, kemudian yang tidak, tangannya ada yang disedekapkan kembali, seperti ketika dia membaca Fatihah, ada yang tangannya dilepaskan ke bawah. Ini dibahas dalam kitab ini. Kemudian bagaimana meletakkan dua tangan indal huwi ila sujud, ketika turun menuju sujud. Apakah meletakkan tangan terlebih dahulu seperti orang Wahabi, ya, atau meletakkan lutut terlebih dahulu seperti para kiai-kiai. Nah, orang Wahabi itu ketika melihat kiai-kiai meletakkan dekung, ya, kalau bahasa orang Bantennya itu lutut, itu mereka menggunakan hadis yang meletakkan tangan terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya mana yang terkuat? Apakah meletakkan tangan terlebih dahulu ketika sujud? Apakah lutut terlebih dahulu? Ini kenapa masalah ini menjadi penting, karena ini kita menjawab daripada serangan-serangan orang Wahabi itu. Kemudian bagaimana al-isyarah bil musabbihah fit tasyahhud? Bagaimana posisi jari telunjuk ketika kita sholat? Ini jari telunjuk ini, apakah jari telunjuk ini begini, apakah begitu, apakah begini, apakah begini. Dan ini dibahas di dalam kitab ini. Perbedaan pendapat para ulama yang terjadi di dalam mazhab-mazhab, dan mana yang kita ambil, mana yang terkuat, ini kita letakkan di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah ini. Kemudian qunut subuh, ini juga masalah klasik tetapi masih asik, ya. Masalah klasik tapi masih asik dibahas karena memang masih diserang. Ya, selama mereka masih menyerang, ya para kiai-kiai Nahdliyin, para santri-santri, ya tentu harus mengajarkan terus pembelaan-pembelaan terhadap serangan-serangan itu. Karena apa? Ini adalah majalnya majalul ikhtilaf. Jadi tidak perlu seharusnya orang-orang Wahabi itu mengomentari atau mempermasalahkan pilihan madhab daripada madhab lain. Karena itu kontraproduktif sebenarnya. Tetapi karena rupanya mereka ini ingin madhab mereka itu saja yang dianggap benar, maka kemudian menyerang madhab-madhab lain dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang sebenarnya masalah itu sudah selesai dulu di dalam al-a'immah al-awal, ya, al-a'immah al-awal di zaman masa-masa ijtihad sana, karena perdebatan itu sudah ada dan itu kemudian sudah menjadi sebuah komitmen bahwa al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibubarkan dengan ijtihad yang lain dan sebagainya. Tapi karena mereka menyerang terpaksa, nah kita orang-orang santri, ya harus memberikan pemahaman kepada para santri yang masih belajar atau juga kepada masyarakat awam sehingga mereka tidak salah mengerti bahwa apa yang dilakukan para kiai ini salah. Ini jangan sampai demikian. Maka perlulah kita masih membahas masalah-masalah yang klasik tapi masih asik ini demi terjaganya kualitas ilmiah yang betul-betul berlandaskan terhadap dalil, bukan hanya penggiringan opini, framing bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini tidak ada dasarnya, dan ini yang dibawa. Nah, sekarang kita mau mulai, ya, orang-orang santri itu, para santri, para kiai-kiai NU, ini para kiai-kiai pesantren mulai menghadapi kembali karena dianggap ini sudah waktunya, ya. Oleh karena itu kitab ini ditulis, ya.
Selain masalah-masalah itu banyak sekali, masalah tarawih juga klasik masih asik, masalah bagaimana lapar Sayyidina, bagaimana sholat nisfu Sya'ban, bagaimana sholat Rebu Wakasan, bagaimana fi masailil jam'i wal qasri, masafatil qasri, kemudian jam'it taqdim fil bait, ya, walaupun tidak ini ada masalah-masalah yang tidak diserang oleh Wahabi, tapi apabila masalah itu dinilai oleh kami sebagai penulis ini penting untuk itqan dan ala basiratin bagi para pembaca, kami ketengahkan dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah ini untuk sebagai itqan bagi para pembaca kitab ini. Kemudian masalah al-qasru afdalu amil ismam. Apakah qasar itu lebih utama ataukah kita menyempurnakan 4 rakaat? Di mana tempatnya qasar itu lebih utama, di mana tempatnya jama' itu lebih utama? Bagaimana kalau perempuan berpergian, apakah dia boleh qasar ataukah tidak dan sebagainya? Ini akan ditulis akan dibahas di dalam kitab kita ini, ya. Kemudian juga jama, apakah jama itu boleh hanya sekedar ketika safar, apakah ada jama-jama yang dibolehkan karena ada hal-hal yang lain. Ini dibahas di dalam masalah ini. Kemudian orang-orang Wahabi juga sangat sangat penuh perhatian mereka terhadap shaf, ya. Kalau kita salat mereka merapatkan shaf. Nah, kita bahas di sini sebenarnya bagaimana pandangan para ulama terhadap taswiyatus sufuf, bagaimana pandangan ulama terhadap cara mereka sholat, ya, yang agak beda dengan para imam-imam madhab, cara orang-orang Wahabi sholat yang sepertinya gitu ada kekhasan tertentu yang kita juga kadang-kadang melihatnya teger, ya, atau lucu gitu, ya. Tetapi apakah mereka ini berdasarkan hadis ataukah hanya berdasarkan dhahirul hadis, apakah hanya berdasarkan tekstual letter luck, apa betul-betul berdasarkan ilmu yang kemudian menghasilkan sebuah pemahaman yang benar berdasarkan kajian mereka terhadap ulumul hadis. Kemudian bagaimana sholat duha berjamaah di sekolah-sekolah, banyak sekarang sholat berjamaah duha, ya. Ada peningkatan bagaimana kecintaan terhadap agama, tapi kadang-kadang juga tidak dibarengi oleh ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana sebenarnya sholat duha berjamaah, ini dibahas di dalam masalah ini kitab saya ini, ya. Kemudian bagaimana i'timamu syafi'in li hanafiyin, jika ada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi, bagaimana kualitas sholatnya, apakah sah atau tidak. Kemudian adadul Jum'ah, ini masalah klasik tapi masih asik juga. Kemudian masalah adzan Jum'at, ada yang 2, ada yang 1. Ya, kita saksikan di pabrik-pabrik itu, ya, di di kantor-kantor pemerintah yang dikuasai Wahabi itu mereka walaupun hanya seorang DKM-nya saja yang Wahabi itu bisa mengatur itu. Yang biasanya adannya 2 kemudian jadi adannya 1. Ya, yang orang 1 ini yang jadi ketua DKM nggak mau ngalah. Karena dia ketua DKM-nya. Jadi ketika kita habis adan, ya, orang-orang ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah itu biasanya habis adan pertama langsung qabliyah Jumat. Nah, kalau mereka kan tidak ada. Hak khatib itu masuk dulu atau naik dulu ke mimbar, kemudian baru adzan. Nah, sehingga setelah adzan itu langsung khutbah. Sementara makmumnya ini semuanya setelah adzan biasanya salat qabliyah, ya salat qabliyah. Jadi yang adzan yang khutbah, kemudian yang salat qabliyah. Ini kenapa bisa jadi ngacak begini? Saya pernah mengalami itu. Ya, mengalami itu ketika saya diminta khutbah di sebuah instansi, kemudian ternyata panitianya DKM-nya ini Wahabi. Ya, kita di toel tidak pakai innallaha malaikatahu, Pak Kiai sudah waktunya khutbah. Kita kemudian naik,
Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian adzan. Ya, adzan mereka pas habis adzan langsung kita khutbah. Sementara orang-orang yang jadi makmum ini ya biasa habis adzan itu dia sholat qabliyah Jum'ah. Jadi saya itu khutbah, sementara semua jamaah itu adzan. Kata saya ini adalah korban dari kewahabian seorang ketua DKM. Dia nggak mau ngalah, dia ingin menerjemahkan keyakinannya yang dia dapatkan dari gurunya itu, padahal itu hanya merupakan sebuah kebodohan saja. Ya, seharusnya kan tidak begitu. Seharusnya yang banyak ya yang diperhatikan, dihormati. Inilah hal-hal yang perlu untuk kita jawab dari keyakinan-keyakinan yang mereka orang-orang Wahabi itu doktrinkan kepada anggotanya sehingga menjadi orang-orang fanatik seperti itu. Seperti ketua DKM yang saya alami kejadiannya itu. Nah, ini yang tidak diajarkan hal fanatisme seperti itu terhadap hal-hal furu'iyah dari kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu mengajarkan 4 mazhab. Ada belajar selain kitab fikih-fikih Syafi'i dari mulai A sampai Z itu puluhan kitab. Kemudian diajarkan pula bagaimana memahami 4 mazhab fikih sehingga kalau ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Ada kitab Bidayatul Mujtahid, ada kitab Rahmatul Ummah, ada kitab Mizanul Kubra, ada kitab fikih Arba'ah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata orang Wahabi cara mengajarkan mereka terhadap jamaahnya ini doktrinal. Ini yang benar, itu yang salah. Kalau para kiai mengajarkannya ini madhab Syafi'i begini, madhab Abu Hanifah begini, madhab Imam Ahmad begini, madhab Imam Malik begini. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita paham oh itu madhabnya ini. Tapi ternyata doktrin Wahabi ini berbeda, bukan seperti itu. Doktrin mereka ini yang benar, sifat sholatnya Nabi, ini yang bid'ah. Jadi ketika mereka melihat orang yang berbeda dengan mereka menganggap itu bid'ah, sesat, dan tidak sah sholatnya. Nah, lama-lama kalau kita biarkan, ini mereka akan terus menggerogoti pemahaman orang awam karena mereka biasanya diperkuat oleh hadisnya itu. Kalau ngomong begitu dikasih hadisnya oleh gurunya, kemudian harus dihafal, kemudian suruh berdebat dengan orang-orang awam itu. Akhirnya orang awam, oh ini ada hadisnya. Kiai itu nggak pernah ngomong hadis, jangan-jangan kiai itu nggak ada dalilnya. Nah, padahal kenapa kiai tidak bicara hadis? Karena nggak perlu ngomong sama orang awam tentang hadis. Orang awam itu tidak punya madhab. Madhab orang awam itu adalah para ulama. Nggak boleh kita sembarangan mengajarkan hadis yang berbeda-beda riwayat, berbeda-beda kejadian, berbeda-beda situasi dan kondisi kepada orang-orang awam. Nah, inilah di antara beberapa masalah fikih yang terdapat dalam kitab ini. Ini sudah berapa menit, Kang Riko? Sekitar 10 atau 15 menit, Bapak Yai. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Ya, masih ada. Ini selain masalah ibadah seperti itu, juga ada masalah zakat. Berapa sih sebenarnya kita zakat rupiah? Bagaimana sih zakat wakaf itu wajib nggak dizakati harta wakaf itu? Ya, hasil panen dari harta wakaf wajib dizakati atau tidak, itu ada di dalam kitab Al-Fiqh ini. Kemudian zakat kepada ulama apakah boleh atau tidak, pada para santri kan apa boleh atau tidak, pada orang yang mau haji, itu dibahas dalam kitab ini. Kemudian bagaimana zakat fitrah dengan duit seperti yang banyak dilakukan masyarakat, apakah betul ini tidak boleh ataukah masih ada jalan untuk membuat zakat seperti itu menjadi sah ya. Bagaimana kita zakat, memberi zakat kepada istri gitu, boleh apa tidak? Itu juga dibahas dalam kitab ini yang kita ambil dari berbagai macam kitab-kitab fikih yang ada di dunia Islam ya.
ya terutama di mazhab Syafi'i. Tapi untuk sebagai muqaronah, kadang-kadang saya juga mengambil dari madhab, kitab-kitab madhab selain madhab Syafi'i sebagai muqaronah, kemudian untuk kemudian diputus dengan madhab Syafi'i. Kemudian masalah puasa, bagaimana ahli hisab, ya kan? Sekarang ini kadang-kadang banyak kiai yang masih mau menghitung, ya kan, untuk membantu pemerintah. Apakah seorang hasib itu, orang yang menulis, menghitung hisab itu wajib berpuasa atas hitungannya ataukah tidak? Atau bolehkah dia berpuasa? Apakah dia wajib berpuasanya hanya dengan apa yang ditetapkan pemerintah? Lalu bagaimana kedudukan penetapan puasa oleh pemerintah itu? Apakah wajib diikuti ataukah tidak? Nah, ini di sini dibahas. Apakah yang dihitung di dalam penentuan Ramadan itu apakah hisab atau ru'yat? Nah, ini juga dibahas di dalam masalah puasa di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Kemudian bagaimana dulu sahabat Nabi, apakah pernah nggak puasa? Kalau mereka berperang, apakah sahabat Nabi ini berpuasa ataukah mereka tetap apakah mereka berbuka, apakah mereka tetap berpuasa gitu dalam keadaan perang ketika Ramadan. Ini dibahas dalam masalah ini, yang dari itu nanti kita akan lihat bagaimana ijtihad para ulama di dalam masalah-masalah yang lain dengan dikiaskan dari kejadian-kejadian yang terjadi antara Nabi dan para sahabat. Kemudian bagaimana ketika puasa kita meneteskan obat mata atau obat kuping, apakah membatalkan atau tidak. Bagaimana isti'malul ma'jun fi tandhifil asnan. Bagaimana menggunakan pasta gigi ketika berpuasa, misalnya dengan Class Up, dengan Superden, Pepsodent. Apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Lalu bagaimana hukumnya puasa bagi orang yang haji tamattu di hari-hari tasyrik? Ya. Bagaimana hukumnya puasa bagi negara-negara yang panjang sekali siangnya? Ada negara-negara di Eropa yang siangnya itu sampai 20 jam, ya. Ada yang 18 jam, ya. Ini apakah kita mengikuti terbenamnya matahari yang 20 jam itu, ataukah kita mengikuti daerah yang sekitarnya yang normal itu yang hanya 12 jam. Ini dibahas di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahlussunnah wal jamaah. Kemudian dibahas juga masalah-masalah haji, ya. Masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh para ulama dalam bab haji ini ada di sini. Seperti balang jumrah sebelum zawal, ini bagaimana hukumnya dan sebagainya. Bagaimana pakai sendal, pakai sepatu ketika sedang ihram, bagaimana hukumnya? Di sini ada. Kemudian masalah-masalah buyu, ya, bagaimana hukum jual beli kredit. Ini masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Lalu bagaimana tarjihat dari masalah jual beli kredit ini? Bagaimana jual beli melalui online, ya? Kemudian bagaimana jual beli melalui tempah atau salam? Bagaimana bai'aten fi bai'atin? Bagaimana bai'ul ainah? Bagaimana istisna, kita pesan lemari dan sebagainya? Bagaimana hukum perbankan di dalam Islam yang memenuhi syarat syariah? Ini dibahas juga di dalam kitab ini. Kemudian bagaimana hukum menitipkan uang di bank? Bagaimana hukum riba? Bagaimana hukum main catur? Bagaimana hukum main bola? Bagaimana hukumnya taruhan dalam olahraga? Bagaimana hukumnya memelihara burung? Bagaimana hukumnya tidak jadi dalam wakaf? Kan orang harus sudah wakaf kemudian nggak jadi. Ini bagaimana hukumnya? Kemudian ada masalah hukum istibdalil mauquf. Orang yang sudah wakaf sawah kemudian diganti dengan tanah darat. Ini bagaimana hukumnya dibahas juga.
Bagaimana kalau kita menjual permadani masjid yang sudah mau diganti dengan yang baru, apakah bisa dijual yang lamanya? Ini juga dibahas di dalam kitab ini. Kemudian masalah nikah, bagaimana hukum nikah dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan Zoom, ya. Kemudian di sini ada bagaimana hukum wali nikah, anaknya menikahkan ibunya, jadi anaknya yang laki-laki menikahkan ibunya. Ini dibahas di dalam masalah ini karena ini kadang-kadang juga muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana izinnya wali kepada anak perawan. Yang terjadi kan di masyarakat, anak perawan minta izin kepada ayahnya, tolong nikahkan saya, katanya ya, nikahkan saya dengan calon saya. Apakah betul yang demikian itu, ya kan? Kemudian bagaimana ta'liq talak di dalam majelis akad. Kita saksikan juga di tengah-tengah masyarakat bagaimana ketika setelah akad nikah ada pembacaan ta'liq talak. Bagaimana ini hukumnya? Ini dibahas di dalam masalah ini. Kemudian talak 3 dengan satu lafaz. Saya talak 3 gitu. Apakah jatuhnya 3? Apakah jatuhnya 1? Kemudian bagaimana hukum cadar di dalam Islam? Sekarang ini lagi seksi masalah cadar dan terjadilah peningkatan, menurut saya peningkatan iman. Alhamdulillah ya, banyak orang pakai cadar. Nah, namun kadang-kadang ada masalah di sana ketika orang yang pakai cadar ini merasa orang yang tidak pakai cadar kemudian ahli neraka dan sebagainya, karena menurut dia ini tidak menjalankan syariat Islam. Apa betul orang yang tidak menggunakan cadar, hanya menggunakan jilbab itu tidak menjalankan syariat Islam? Nah, ini dibahas di dalam kitab Al-Fiqrah ini. Kemudian masalah ta'addud. Ya, laki-laki beristri lebih daripada satu, bagaimana hukumnya? Apakah boleh, apakah makruh, apakah sunnah, atau bahkan mungkin wajib ini. Ini ada di dalam kitab Al-Fiqrah ini. Kemudian bagaimana hukum az-zaujatul ula? Fadluz zaujatil ula, bagaimana keutamaan istri yang pertama, ya. Tentu karena istri pertama itu memiliki ta'ab, ya, memiliki pengorbanan, maka itu ada fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja fadlnya bagi istri yang pertama ketika dia sabar di dalam menghadapi suaminya yang mempunyai istri yang lain. Itu ada di dalam kitab ini. Kemudian masa ilil mauta, bagaimana hukum baca Quran bagi mayit, bagaimana hukum talqin, bagaimana ijtima'un nas li baitil mayyit, berkumpulnya orang-orang yang menjenguk di rumahnya orang yang terkena musibah, meninggalnya anggota keluarganya. Apa hukumnya? Ini diserang ini mati-matian oleh orang Wahabi, katanya ini bid'ah. Apakah betul bid'ah? Apakah para sahabat tidak ada yang melakukan? Ini dibahas di dalam kitab kita ini. Ini adalah pencerahan bagi masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa yang dituduhkan oleh Wahabi tentang keberagamaan dari masyarakat kita yang dicontohkan dan diajarkan oleh para kiai pesantren itu tidak salah gitu ya, tetapi mempunyai landasan-landasan yang kokoh dan kuat, ya. Itu bagaimana hukumnya mengiring jenazah, ini juga dibahas di sini. Apakah di depan, apa di belakang yang terbaik ketika mengiring jenazah. Kemudian bagaimana hukumnya fidyah bidaur? Fidyah bidaur itu nih, kalau di Banten itu ada keluarga orang yang miskin. Dia pengen memfidyahi daripada sholatnya anggota keluarganya yang meninggal. Tapi kemudian dia tidak punya duit. Maka kemudian menggunakan fidyah bidaur dengan diberikan uang atau emas di dalam sebuah
wadah atau sebuah bungkus, kemudian ukuran 1 tahun meninggalkan sholat. Yang dihitung satu sholatnya itu 1 mud, kemudian dihitung uang beras 365 hari kali 5, kemudian diuangkan atau diemaskan, lalu diberikan kepada seseorang. Nah, ini kemudian jumlah orang yang diberikan itu tergantung daripada umur si mayit, kemudian dikurangi dengan masa balignya, masa sebelum balignya, itu 15 tahun biasanya. Dan itu jumlah orang yang di fidyah bidaurnya itu diidarkan oleh seorang kiai, malaktu kahadal mal, biasanya dengan kalimat itu atau semacam itu namanya fidyah bidaur. Bagaimana hukumnya? Kata orang Wahabi lagi-lagi itu bid'ah, bahkan sia-sia. Bahkan sebagian dari kaum muslimin juga selain orang Wahabi, ada yang mengatakan itu laghwun, pegawaian atau pekerjaan yang sia-sia. Apakah betul? Bagaimana fikih Islam di dalam menyikapi masalah tersebut? Ini ada di dalam kitab Al-Fiqrah. Kemudian bagaimana hukumnya atakah sugra dan atakah kubra, ya? Ketika ada orang meninggal, kemudian diberikan atakah, yaitu atakah sugra dan atakah kubra, di mana atakah sugra adalah membaca la ilaha illallah 70.000 kali, kemudian atakah kubra adalah membaca surah Qulhu sebanyak 100.000 kali. Bagaimana hukumnya? Bagaimana landasannya? Bagaimana kita melakukannya, dengan sendiri atau dengan berjamaah, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakannya, boleh atau tidak. Di sini dibahas. Kemudian masalah-masalah yang syatta, yang tidak terkait dengan satu masalah fikih yang telah berlalu, tetapi masalah-masalah ini juga banyak dipertanyakan oleh orang Wahabi dan banyak juga dari kita yang belum itqan di dalam masalah dalilnya, seperti masalah Maulid Nabi, masalah ziarah kubur, masalah salawat, baca salawat dengan salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi atau ghair maksurat, bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana tentang pakaian Nabi, bagaimana akhir daripada orang tua Nabi, apakah di surga ataukah di neraka? Ini kan orang Wahabi ngomong ibunya Nabi katanya di neraka. Apakah betul sebenarnya hadis yang mereka pahami sebagai keterangan atau dalil bahwa ayah Nabi dan ibu Nabi itu adalah di neraka? Apakah betul seperti itu? Itu akan dibahas di dalam kitab Al-Fiqrah ini. Kemudian imani Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimana Abu Thalib radhiyallahu an bagi sebagian orang dianggap sebagai orang yang kafir berdasarkan hadis A. Kemudian ulama-ulama lain mengatakan bahwa Abi Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, ini adalah seorang mukmin berdasarkan A, B, C, D dan sebagainya, dan alasan-alasan itu ada di dalam kitab Al-Fiqrah An-Naqdiyah ini. Kemudian bagaimana hukum fadail ahli baitin Nabi, ya, bagaimana ahli baitin Nabi, kemudian siapa sebenarnya ahlu baitin Nabi, kemudian bagaimana fadilah sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana tawassul, bagaimana hukum taklid, bagaimana hukum talfiq, intiqal bainal madzahib, di sini diterangkan. Kemudian hukumnya bid'ah, ya, sehingga kita tidak gampang-gampang membid'ahkan orang, ya, harus mengerti mahiyal bid'ah itu. Kemudian ada masalah imamah wal khilafah. Sebenarnya khilafahnya Al-Hatta itu khilafah yang betul-betul dibahas dalam fikih, atau dia memanipulasi tentang khilafah dengan mengambil kitab-kitab fikih pesantren, tetapi kemudian mereka menyimpangkan makna khilafah yang dimaksud dalam kitab fikih itu untuk dibawa kepada fikih sesuai dengan kehendak orang-orang HTI itu. Nah, ini dibahas dalam kitab Al-Fiqrah penjelasannya. Kemudian bagaimana tentang para wali yang yakini oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, kan?
ada wali songo dan sebagainya. Sebenarnya kedudukan wali itu seperti apa? Nah, ini dibahas juga. Kemudian al-waliyul majdub, al-umurul khariqah lil adah. Ini juga dibahas dalam kitab ini. Kemudian tentang taksimit tauhid as-salas. Pembagian tauhid menjadi 3. Ya, seperti orang-orang Wahabi membagi tauhid menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini sebenarnya ada landasannya tidak di dalam agama Islam. Kemudian tahniah bil amil miladiyil jadid, mengucapkan selamat tahun baru Masehi, bagaimana hukumnya. Kemudian sifatul jannah, sifat-sifat surga itu bagaimana. Ini terakhir masalah-masalah yang berkaitan dengan masail ad-diniyah diakhiri dengan sifatul jannah, tabarrukan wa tafaulan. Mudah-mudahan kita semua akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di bab awal, itu segitu tuh bab awal. Kemudian di bab kedua akan membahas al-babus tsani fi nahdhatil ulama, faslun fi ta'sisiha, faslun al-qanunu al-asasiyyu li nahdhatil ulama li hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian akan dibahas juga faslun fi ususil khittah li nahdhatil ulama, kemudian faslun fil ukhuwah an-nahdhiyah. Kemudian al-babus salis, ya, itu akan dibahas fi ahli sunnah wal jamaah, faslun fil asy'ariyah, faslun fi usuli aqidatil asy'ariyah, mas'alatun fi arkanil Islam, mas'alatun fi arkanil iman, mas'alatun fi sifatillah, mas'alatun fi ta'wil, mas'alatun fi af'alil ibad, dan berbagai masalah-masalah yang penting yang harus diketahui oleh siapa saja yang muntasib kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah Syariah. Selain masalah akidah Asy'ariyah, diperketengahkan pula yaitu madhab Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah. Bagaimana juga disebutkan di dalam kitab ini, Masailul Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Perbedaan-perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Ini disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian di bab yang keempat, al-babur rabi' al-firaqul islamiyah, faslun fi syi'ah, faslun fil mu'tazilah, fil khawarij, fil murji'ah, fil jabriyah, fil qadariyah, fil mujassimah, fil wahhabiyah. Kita juga akan membahas Wahabi di sini. Jangan mereka saja bahas-bahas kita. Kita bahas Wahabi dalam kitab saya ini. Agar anak-anak kita tahu, oh Wahabi itu begini. Mereka enggak mau disebut Wahabi, ya terserah orang. Kita menyebut yang seperti mereka itu Wahabi. Kemudian mereka sekarang bikin-bikin bahwa sekte Wahabi adalah sekte yang begini, yang dimaksudkan bukan mereka. Itu tidak, sekte Wahabi itu yang mereka itu, yang sholatnya seperti mereka itu, yang menganggap tentang orang ziarah kubur seperti yang mereka katakan itu, yang sering mengatakan ahli ziarah kubur seperti kuburiyun, yang orang yang melakukan amalan maulid seperti mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Ya Wahabi itu ya seperti mereka itu. Sekarang mereka bikin bahwa yang namanya Wahabi itu sekte anu, yang dimaksud kiai-kiai Wahabi itu bukan kami. Itu orang awam diomongin begitu oleh dia di YouTube. Pinter itu orang-orang Wahabi itu. Kemudian akan dibahas pula tentang al-babul khamis fi a'immatil madhahibil arba'ah. Yaitu akan dibahas tentang Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian fil babis sadis adhkuru fihi asy-Syafi'iyah khususan. Fil babil khamis adhkuru fihi al-madahib al-arba'ah, walakin fil babis sadis adhkuru fihi khususan fi Syafi'iyah.
wa ma yata'allaqu bisyafi'iyah min tabaqati syafi'iyah wa fuqaha'i syafi'iyah musannafatihim min haisyatil qurun wa al-qaul al-qadim wal qaul al-jadid wa adillatil ahkam indal imam syafi'i wal masail allati yufta biha 'ala al-qadim wal aqwal al-mu'tamadah wa istilahati kutub syafi'iyah wa anwa'il mujtahidin wa rumuzi ulama'i syafi'iyah. Hadhihi hiya ma kanat fi al-babi as-sadis. Summa al-babu as-sabi adhkuru fihi fil Imam Abil Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wal Imam al-Ghazali. Ay adhkuru fihi madhhab nahdatil ulama'i fi at-tasawwuf. Madhhabu nahdatil ulama fi at-tasawwuf huwa madhhabu Imam al-Ghazali wal Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian akan diterangkan bagaimana makanatul Junaid indal ulama. Bagaimana madhabut tasawuf al-wusta as-sunni. Madhabut tasawufil wasati sunni. Bagaimana itu tasawuf yang moderat. Kadang-kadang kita juga orang NU terjebak di dalam masalah tasawuf. Seakan-akan semua tasawuf itu diakomodir oleh Nahdlatul Ulama. Tidak. Yang diakomodir oleh Nahdlatul Ulama tasawuf hanya tasawuf wasati. Tasawuf wasati adalah tasawuf moderat yang tidak falsafi, tapi tasawuf amali, tasawuf fiqhi, tasawuf sunni, yaitu tasawufnya Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, dan juga tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, yang mana beliau tidak memiliki kitab khusus, namun setiap kalam-kalam hikmah yang terdapat fi kutubin syatta yang mu'tamadah, yang siqah, ini kita bisa ambil menjadi landasan daripada madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi dalam tasawuf. Ya, ini kita hati-hati, jangan seakan-akan orang tasawuf itu semuanya NU. Tidak. Tasawuf yang menyimpang tetap ini tidak masuk di dalam kategori tasawuf wasati yang dimiliki landasan-dasarnya diteguhkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ketika mendirikan Nahdlatul Ulama beserta ulama-ulama yang lainnya. Yaitu digariskan tasawufnya Imam Ghazali dan tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Tidak tasawuf-tasawuf yang terlalu falsafi dengan tarian-tarian muter-muter dan sebagainya, ini tidak dikenal di dalam tasawufnya orang NU. Apalagi tasawuf yang kayak orang gila dan sebagainya. Ini hati-hati, tidak setiap tasawuf itu NU. Ya. Tasawufnya NU itu dibatasi oleh Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Ini pada Banser juga harus paham. Ada orang-orang yang tasawuf diserang orang-orang Wahabi, kemudian dibela oleh Banser, Rijalul Ansor, Kiai Hamdan. Padahal itu memang tasawufnya bukan tasawuf NU, karena tasawufnya sudah terlalu berlebihan di dalam melaksanakan amalan tasawuf yang tidak wasati, tidak sunni. Ya. Yang terakhir yaitu tentang masalah membahas tentang Imam Ghazali, para guru-gurunya, dan para murid-muridnya. Demikian, mungkin ini agak panjang. Mohon maaf kepada Kiai Hamdan yang akan menjadi pemantik di dalam bedah kitab Al-Fiqh An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahlussunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya sebagai mu'alif tentunya penulisan kitab ini karena berbahasa Arab dan kitanya orang Indonesia, tentu di sana-sini banyak kelemahan dan kekurangan. Kita juga memohon kepada para alim, para ulama untuk dapat memberikan masukan dan saran bagi saya untuk menyempurnakan kitab Al-Fiqh ini untuk cetakan berikutnya. Sekali lagi, kitab Al-Fiqh ini dicetak yang asli itu hanya di Maktabah
Nahdlatul Ulum Banten. Adapun kalau misalnya di Sofi, di Tokopedia atau yang lainnya itu ada yang menjual kitab Al-Fiqra An-Nahdiyah, bukan dari toko kitab Maktabah Nahdlatul Ulum, itu bukan dari kami. Terima kasih Kang Riko. Mohon maaf Kak Kiai Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai sebagai mu'alif yang telah menyampaikan latar belakang akan dikarangnya kitab Fiqh An-Nahdiyah fi Usul wa Furu' Ahli Sunnati wal Jamaah, yang juga sekaligus menyampaikan isi-isi yang terdapat dalam kitab Fiqh An-Nahdiyah tersebut yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Kiai Hamdan Suhaimi untuk memberikan dan menyampaikan pantikannya terkait kitab Fiqh An-Nahdiyah fi Usul wa Furu' Ahli Sunnati wal Jamaah yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sami wa ta'ati wa wafaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jamaah wa zajarona an kulli ma'usyatin wa bid'atin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-ma'bud bi qawanin syariah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-makhsus bi 'azami syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati saudara saya Kiai Imaduddin Usman dan pembawa acara atau host. Malam ini saya merasa terhormat oleh karena undangan Zoom dari Al-Mukarram Kiai Imaduddin Usman dalam rangka bedah kitab Al-Fiqrah Nahdiyah. Secara umum saya melihat kitab ini karya Kiai Imaduddin Usman sangat bagus sekali, luar biasa. Bagi ukuran orang Indonesia ini luar biasa. Ini luar biasa, apatah lagi di zaman sekarang, zaman milenial, yang semuanya itu tertuju matanya pada hal-hal yang digital. Tidak lagi manual, tapi sudah digital. Tapi kita dapati zaman ini, hari ini, ada seorang ulama yang cukup masih muda. Ini kita mendapati ulama semacam ini agak langka di Indonesia. Masih kita temukan ulama-ulama sepuh yang itu pun penulis yang produktif dan jarang. Ulama-ulama besar di kita itu memang banyak, alim alamah banyak. Tetapi untuk menulis konsep berpikirnya, paham agamanya, pendalaman terhadap ilmu agamanya tidak bisa ditulis dalam sebuah tulisan, apakah itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Ini sangat jarang. Mungkin kalau perbandingan 1 dengan 10.000 lah bisa jadi begitu. Maka kita patut bersyukur, terutama orang Banten patut bersyukur mendapati ulama muda yang mampu mentaklif kitab tentang furu' dan usul yang dengan tema Al-Fiqrah Nahdiyah. Harusnya banyak apresiasi dari ulama-ulama sebanten ini untuk mengatakan bahwa kitab ini layak dibaca di setiap pondok pesantren. Layak sekali dibaca di setiap pondok pesantren. Untuk apa? Sebagai konsep ideologis. Karena kita adalah umat Islam yang berhaluan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab inilah salah satu daripada konsep ideologis itu tadi. Nah, namun saya perhatikan
belum ada apresiasi yang luas dari kalangan ulama, terutama ulama-ulama NU terkait karya ini. Sangat disayangkan saya kira. Kalaupun saya mengapresiasi kitab hal yang wajar, karena saya mungkin di bawah kemampuan Kimat tentunya, dan sangat wajar. Tetapi bukan berarti kalau setara ilmunya dengan Kimat atau lebih atas dari Kimat tidak mengapresiasi, itu jelas-jelas sebuah sikap yang tidak menghargai karya seseorang. Kalau saya pribadi menghargai benar terhadap karya ini. Saya lihat dan saya baca dari kitab Fikrah Nadiyah ini, dari mulai bab pertama tentang Masailul Fiqhiyah, terus masalah usul, masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terkait pembahasan tentang Asy'ari dan Maturidi, dan juga terkait masalah tasawuf, lengkap saya pikir mewakili konsep ideologisnya orang NU untuk hari ini. Dan kitab ini sangat dibutuhkan. Tetapi ada hal yang perlu saya kritik dalam kitab ini. Kritiknya itu apa? Terlalu luas dalam kitab ini. Cakupannya terlalu luas. Kalau saja mau diberi juz, ya, diberi juz. Misalkan Fikrah Nadiyah juz 1 terkait masalah fikih, juz 2 terkait masalah akidah, juz ketiga terkait masalah tasawuf. Agaknya lebih apresiatif dari beberapa kalangan, terutama sekali kaum intelektual, kaum sarjana, kaum mahasiswa, dan para kiai-kiai pesantren atau ustaz-ustaz pesantren. Karena apa? Kalau terlalu tebal itu malas membaca. Kalau terlalu tebal malas membaca. Tetapi tipis juga tidak mengurangi rasa takzim dan rasa penghargaan atas karya ulama. Dan itu yang menjadi daya tarik. Kalau matan, semacam matan tipis, itu bisa saja banyak yang membaca. Artinya dalam kritik ini ingin sekali pribadi saya mengatakan bahwa Fikrah Nadiyah mestinya tidak setebal itu, tetapi tebal dalam hitungan juz 1, 2, dan 3. Juz 1 tentang fikih umpama, juz 2 tentang akidah, juz 3 tentang tasawuf. Ya, itu misalkan satu juz itu halamannya 50 gitulah. Taruhlah begitu, 50 halaman. Juz 2 50 halaman, juz 3 50 halaman, juz 4 50 halaman. Ini agaknya menarik gitu tuh. Tetap judulnya tetap Al-Fikrah Nadiyah, tetapi dibikin juz gitu. Nah, terus untuk masalah literasi atau susunan struktur kata ataupun kalimat atau kalam yang terdapat dalam Fikrah Nadiyah, saya pikir sudah kualitatif, ya. Sudah standar sastra Arab yang bagus dan memang sesuai ukuran orang Indonesia. Tidak mudah memang membaca teks-teks kitab kuning itu bagi kalangan awam, juga kalangan mahasiswa, meskipun UIN tidak mudah untuk membaca, apalagi memahami. Karena keterbatasan mereka memahami nahwu dan sorof, memahami sastra. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu ketika nanti itu diterjemahkan lagi dengan bahasa Indonesia? Siapa yang perlu menerjemahkan itu? Bisa saja santrinya. Bisa saja santrinya yang menerjemahkan itu. Ini artinya untuk memperluas jangkauan. Oke lah, Fikrah Nadiyah karya Kiai Imaduddin Utsman. Tetapi begitu ketika disebarkan lewat terjemahnya, boleh ditulis atau disusun oleh santrinya. Ini untuk lebih luas sekali pahamnya atau luas sekali jangkauannya, agar masyarakat awam bisa menikmati, bisa membaca kitab ini. Nah, ini sekedar kritik dan usulan. Mudah-mudahan kitab Fikrah Nadiyah menjadi rujukan
kalangan pesantren, kalangan kampus dalam menjawab isu-isu terkini, isu-isu kekinian, isu-isu yang up to date dan isu-isu baik nasional maupun lokal gitu. Nah, ujian saya terhadap kitab ini adalah karena adalah kiai yang sehari-harinya berkutat dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tetapi begitu menulis menggunakan bahasa Arab. Ini pujian yang pertama. Sangat jarang dan sangat sulit untuk menulis kitab kalau tidak memiliki kemampuan sastra Arab yang mumpuni. Terus terang saja, saya pribadi saja kalau untuk menulis teks-teks bahasa Arab agak kesulitan karena memang kehidupannya sehari-hari berkutat dengan orang-orang kita, orang-orang Jawa. Jangankan ngomongnya, jangankan menulisnya, ngomongnya saja masih belepotan dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, ini perlu diapresiasi saya kira. Saya pribadi tidak cukup harus dari kalangan ulama lain, dari kalangan akademisi yang lain mengapresiasi karya ini. Maka sangat wajar saya mengatakan ke beliau itu atau menyebut beliau itu gelar Kiai besar. Apa masalah ini nih salah satu faktor utamanya, mampu menulis kitab kuning. Mampu menulis kitab kuning dengan baik dan benar. Ini saya pikir. Nah, saya pikir ini sangat perlu sekali tindak lanjut untuk bahasan ini, karena memang ketebalan kitab ini tidak cukup hanya dikaji dalam hitungan durasi 1 menit atau 10 menit atau 1 jam, karena orang harus tahu ini bahwa ada ulama muda, ulama Indonesia yang sanggup menulis setebal ini kitab. Dan bukan hanya satu, masih banyak kitab-kitab yang lain. Saya sendiri menulis beberapa antologi puisi, jumlahnya 7, itu semuanya bahasa Indonesia. Dan tidak sanggup menulis bahasa Arab. Ada beberapa tulisan yang sudah terbit, ada 3 judul, itu pun bahasa Indonesia. Cuman pernah ada saya menulis teksnya teks bahasa Arab, ada 80 halaman tetapi hilang. Sampai hari ini tidak saya temukan. Memang sangat kesulitan untuk menulis teks-teks Arab ini. Maka ada seorang ulama bernama Kiai Imaduddin ini menjadi mutiara yang terpendam dan kini kita akan munculkan sebagai glory bagi umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Glory itu adalah kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, Maka harusnya PWNU Provinsi Banten menempatkan kitab ini sebagai masterpiece-nya seorang kiai muda bernama Kiai Imaduddin Usman. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan karena HP-nya ini lowbat. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan kiranya ini menjadi salah satu analis yang bisa dijadikan pembanding atau juga pengingat, karena memang tidak semua saya puji, tapi ada juga kritiknya dan masukannya. Ya, namanya manusia, makhluk khata' wa nisyan. Tiada gading yang tak retak. Semua memiliki kekurangannya, tetapi juga berpotensi memiliki kesempurnaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah, ada yang keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah sampai kepada acara yang terakhir. Terima kasih kepada Kiai Hamdan Suhemi yang telah menyampaikan analisa pemantik Pak sebagai pemantik, dan juga terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai mu'alif yang telah menyampaikan latar belakang
mengkarang kitab Fiqh An-Nahdiyah dan juga isi-isi yang terdapat dalam kitab Fiqh An-Nahdiyah. Terima kasih Kiai Hamdan Suhaimi. Terima kasih juga Kiai Haji Imaduddin Usman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.